Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to RH YouTube channel. Salam kenal semuanya. Teman-teman, adik-adik, anak-anak semuanya bisa panggil ibu dengan panggilan Ibu Ratna ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, ibu akan mengajarkan tentang gimana sih cara mengajar membaca untuk anak-anak yang muda. Jadi kadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai kakak yang ingin mengajarkan adiknya membaca, kadang kita bingung gimana cara ngajarin membaca adik kita atau anak kita itu dengan mudah, mudah sehingga dia bisa menerima apa yang kita ajarkan dengan mudah. Nah, simak videonya sampai habis ya. Nah, cara pertama untuk mengajar membaca anak adalah pertama mereka harus tahu dulu huruf. Harus tahu dulu huruf dari A sampai Z ya. Biasanya kan kita orang tua suka mengajarkan mereka dari kecil untuk tahu huruf dari A sampai Z, dari lagu-lagu dan lain-lain ya. Jadi sebelum mereka belajar membaca, tahap pertama yang harus mereka bisa adalah mereka harus tahu huruf dulu. Nah, kalau mereka misalkan sudah tahu huruf, nah kita bisa melancarkannya dengan menggunakan kartu huruf seperti ini. Ini bisa dibuat menggunakan origami, kertas origami. Jadi kertas origami tinggal dipotong aja jadi 4. Terus kita tulis huruf dari A sampai Z ya. Nah, caranya gimana? Cara penggunaannya, kita gunakan kertas origami ini sebagai alat untuk belajar sambil bermain. Misalkan contohnya pada saat mereka sedang santai ya di rumah gitu kan, kita suka ngobrol. Nah, kita pakai kartu huruf ini. Nah, kita tanya jawab ke mereka. Mereka suruh pilih, mereka mau pilih yang mana, yaitu tebak huruf. Nah, misalkan mereka pilih huruf yang ini. Nah, terus tanya dia mereka, ini huruf apa? Oh, ini huruf B gitu. Nah, kalau misalkan mereka sudah bisa tahu huruf semuanya, maka kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk belajar membaca ya. Nah, tahapan berikutnya yaitu yang kedua. Nah, gimana caranya untuk belajar membaca kalau misalkan anak udah tahu huruf nih? Nah, yaitu dengan cara menggunakan huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Jadi kalau misalkan mereka sudah tahu huruf vokal dan sering melafalkan A, I, U, E, O, nah baru deh kita menyambungkan huruf konsonan dengan huruf vokal. Contoh, huruf konsonan itu yang pertama adalah B ya kan. Nah, huruf B kita sambungkan dengan huruf vokal. Jadi ba, bi, bu, be, bo. Jadi pada saat mengajarkan mereka harus ingatin dulu nih A, I, U, E, O ya kan. Nah, terus kita sambungkan dengan huruf B. Ba, bi, bu, be, bo. Biasanya mereka kalau misalkan sudah lancar melafalkan huruf A, I, U, E, O, mereka akan cepat juga untuk melafalkan ba, bi, bu, be, bo. Nah, selanjutnya lanjut ca, ci, cu, ce, co. Nah, ini biasanya kita lafalkan dulu ke mereka. Nanti mereka mengulangi. Ba, bi, bu, be, bo. Ca, ci, cu, ce, co. Da, di, du, de, do. Dan selanjutnya sampai za, zi, zu, ze, zo. Ya. Jadi, tahapan yang kedua adalah kita harus melancarkan mereka huruf vokal A, I, U, E, O, terus menggabungkannya dengan huruf konsonan, yaitu ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya
Nah, pada saat kita mengenalkan mereka dengan babi bu bebo, kemudian caci cu ceco, ya kan, sampai zazi zu zezo. Nah, kita bisa pada saat mengajarkan mereka itu bisa diacak. Misalkan kan mereka sudah melafalkan nih dari babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo, dan seterusnya sampai zazi du zezo. Nah, terus abis itu kita main acak ya. Nah, teman-teman bisa juga dituliskan di papan tulis dari babi bu bebo atau di buku. Jadi dibikin kayak begini. Ini sama, dibikinnya dari kertas origami. Bisa di kertas origami atau di buku tulis. Jadi dari babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo, fafi fu fevo, gagi gu gego, terus hahi hu heho, sampai huruf Z ya, zazi zu zezo. Nah, jadi pada saat kita mengajarkan mereka belajar membaca lagi, kita harus ulang dulu tuh dari awal. Terus nanti tanya secara acak. Misalkan jangan berurutan caci cu ceco, tapi misalkan ini apa? Mereka bisa jawab nggak nih kalau diacak? Cu. Terus misalkan terus ini apa? B. Bisa nggak mereka jawab? Ya, lihat cara mereka menjawabnya. Apakah mereka menjawabnya dihafal atau memang bisa. Tapi sebenarnya ketika mereka menjawab dihafal juga nggak masalah, karena nanti mereka lama-lama akan bisa sendiri. Dan pada saat mengajar anak itu harus sabar. Kenapa? Karena mereka pasti ada proses berpikirnya. Jadi jangan langsung kita misalkan kita nunjuk ini, mereka diem. Nah, diem itu jangan langsung kita, karena kita nggak sabar terus kita nyebutin nih bu gitu ya. Terus ini bu kita yang nyebutin, padahal mereka lagi mikir ya. Jadi harus sabar, kasih waktu ke mereka kalau mereka itu lagi mikir ya. Nah, jadi diacak apakah mereka sudah bisa atau belum. Nah, kalau misalkan sudah bisa, tahapan berikutnya kita bisa menggunakan kartu kata lagi atau kartu suku kata ya, kartu suku kata seperti ini. Ini kita bisa langsung dalam satu kartu kita pakai 2 huruf, yaitu satu suku kata ya. Nah, biasanya tinggal dijejerkan saja di meja gitu. Sa, ya, usahakan buat seperti ini tuh kata-kata yang mereka sudah kenal, yang mereka sudah tahu dan biasa dengar ya. Misalkan ini apa tuh, coba yang ini apa, ini huruf depannya apa. Mereka kan pasti mikir dulu nih, karena dia harus tahu huruf depannya. Oh, S ya kan, huruf depannya S digabungkan sama apa. Nah, mereka biasanya melafalkan tuh, bisa di dalam otak, bisa di bibir. Sa, si, su, oh, sa gitu. Sa, ya. Nah, biasanya seperti itu, saya. Terus bisa lagi pakai kartu ini juga. Saya, lanjut baca, lanjut buku ya. Oke, jadi mereka mulai menggunakan kartu kata ini atau kartu suku kata ini. Nah, biasanya kalau misalkan mereka sudah tahu huruf, kemudian sudah bisa melafalkan babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo. Nah, biasanya mereka akan bisa langsung membaca buku atau misalkan baca. Saya. Biasanya mereka kalau misalkan sudah tahu huruf dan sudah bisa melafalkan yang babi, bu bebo, caci cu ceco dan selanjutnya, mereka akan bisa langsung membaca 2 huruf ataupun 4 huruf.
Nah, tahapan berikutnya apa? Kalau misalkan mereka sudah tahu huruf, kemudian mereka sudah tahu huruf vokal, kemudian mereka juga bisa melafalkan, menggabungkan babi bu bebo, caci ceco dan lainnya. Kemudian mereka juga sudah bisa secara acak menyebutkan mana yang ba, mana yang ci, mana yang so, mana yang li. Terus kita pakai kartu huruf atau kartu suku kata, mereka sudah bisa langsung membaca. Maka tahapan berikutnya adalah kita harus sering-sering, ya. Jadi harus sering-sering mengajak mereka latihan. Dengan cara gimana? Misalkan teman-teman bisa buat lagi yang kayak begini, tapi sama seperti kartu huruf yang tadi, tapi bikinnya itu bisa suku kata kayak gini. Mereka tinggal pilih, kayak misalkan macam-macam ya cara permainannya. Misalkan bisa dengan tebak huruf, atau bisa dengan dibikin arisan. Jadi kalau arisan itu ininya digulung, nanti dikocok. Nah kan mereka jadi tertarik kan kalau sambil bermain. Terus nanti mereka kocok, mereka buka. Nah yang mereka buka ini huruf apa, atau suku katanya apa, mereka tebak. Jadi harus sering-sering latihan supaya mereka ingat. Dan kalau misalkan di jalan, misalkan kita lagi jalan, terus ada kan suka ada papan reklame atau tulisan-tulisan gitu kan di jalan raya. Nah kita bisa tunjuk, Dek itu bacanya apa. Tapi cari bacaan yang, karena mereka kan baru bisanya 4 huruf ya, atau yang 6 huruf itu juga bisa, tapi yang nyambung kayak gini, konsonan sama vokal ya. Nah kalau misalkan ada di jalan yang misalkan kayak buku atau sepeda, dia itu apa, sepeda, misalkan mereka bisa. Nah harus sering-sering dilatih supaya mereka, kalau misalkan sering latihan, itu akan mempercepat juga mereka bacanya, memperlancar juga proses membaca mereka ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Next, Ibu akan buat video pembelajaran masih dalam cara membaca atau cara mengajarkan membaca dengan mudah, tapi dengan yang huruf mati atau 3 huruf atau 5 huruf ya. Kalau tadi kan kita belajarnya itu masih 2 huruf atau 4 huruf yang konsonan dan vokal. Nah kalau nanti di video berikutnya Ibu akan membuat video pembelajaran cara membaca atau cara mengajarkan membaca 3 huruf dan 5 huruf, yaitu huruf mati. Nah terima kasih untuk yang sudah menonton videonya dari awal sampai habis. Bantu untuk subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini supaya Ibu lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran lainnya. Jika ada komentar, masukan, ataupun kalian mau request ingin dibuatkan video pembelajaran tentang apa, cakupannya video pembelajaran SD, matematika, dan IPA, ataupun video pembelajaran IPA SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, atau video pembelajaran SMA, PKWU, prakarya kelas 11, 12, dan 10, maka kalian bisa request. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.